Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dari kelas reguler 2C NPM 241531019, mata kuliah makroekonomi, dosen Pak Rusdiadi. Dalam video ini saya akan membahas materi dan tugas dalam pertemuan 13. Yuk kawan-kawan ya, pantau terus YouTube. Evaluasi dan latihan. Jelaskan perbedaan berdasarkan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari sisi pelaksanaan, instrumen, dan tujuan. Pelaksanaan kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Instrumen fiskal, pajak, belanja negara, dan subsidi. Moneter, suku bunga, operasi pasar terbuka, giro, wajib minimum. Tujuan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Moneter menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan. Apa dampak dari defisit anggaran pemerintah terhadap perekonomian suatu negara? Berikan contoh di Indonesia. Oke, dampak defisit anggaran pemerintah terhadap perekonomian. 1. Meningkatnya utang pemerintah. Untuk menutupi defisit, pemerintah biasanya meminjamkan dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan beban utang pembayaran bunga di masa depan. Yang kedua, tekanan terhadap suku bunga. Jika pembiayaan defisit dilakukan dengan pinjaman dalam negeri, permintaan uang meningkat, akibat suku bunga bisa naik yang dapat menghambat investasi swasta. Yang ketiga, potensi inflasi. Jika defisit dibiayai dengan mencetak uang atau monetisasi, jumlah uang beredar bertambah yang bisa memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Yang keempat, mengurangi ruang fiskal di masa depan. Beban pembayaran utang yang tinggal bisa mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program-program sosial dan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Yang kelima, ketidakstabilan ekonomi. Defisit yang terus-menerus dapat menurunkan kepercayaan investasi dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Defisit anggaran mendorong pemerintah untuk berutang dan mencetak uang yang bisa memicu inflasi, menambah beban bunga, dan mengurangi ruang fiskal jangka panjang. Contoh, selama pandemi COVID-19, Indonesia mengalami defisit anggaran di atas 6% dari PDB. Untuk mendanai program PN, dampaknya terjadi kenaikan utang negara dan peningkatan risiko fiskal. Bagaimana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta? 1. Pengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Ketika Bank Sentral atau seperti Bank Indonesia menaikkan suku bunga pinjaman seperti KPR, kredit kendaraan, dan kartu kredit itu naik. Akibatnya biaya cicilan meningkat dan rumah tangga jadi menunda konsumsi besar. Selain itu, suku bunga tabungan juga naik sehingga orang cenderung lebih memilih menabung daripada belanja. Hasilnya, konsumsi rumah tangga menurun. Yang kedua, mempengaruhi terhadap investasi swasta. Suku bunga kredit usaha naik, biaya modal jadi lebih mahal. Pengusaha cenderung menunda ekspansi atau membuka usaha baru karena beban pinjaman tinggi. Proyek-proyek investasi jangka panjang jadi kurang menarik. Hasilnya, penanaman modal atau investasi swasta menurun. Jelaskan jenis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Oke, yang pertama, kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal ekspansi. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menghadapi kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini ditandai dengan peningkatan belanja negara melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang kedua, kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter ekspansif. Bank Indonesia atau BI mendukung pemulihan ekonomi dengan melakukan kebijakan moneter ekspansif. Salah satunya kebijakan utama adalah penurunan suku bunga acuan BI 17 Day Reverse Repo Rate atau B7 DRRR sebanyak beberapa kali hingga mencapai level 3,5% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah. Selain itu, BI juga melakukan inflasi likuiditas ke sistem perbankan agar bank lebih mudah menyalurkan kredit ke masyarakat dan pelaku usaha. Apa tujuan dari masing-masing kebijakan tersebut? Yang pertama, fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong permintaan agregat, menjaga daya beli masyarakat, dan menyelamatkan sektor UMKM. Menurut Anda, apakah kombinasi kebijakan tersebut sudah tepat dalam kondisi krisis? Jelaskan alasan Anda.
Ya, alasan saya kombinasi kebijakan tersebut sudah tepat dalam kondisi krisis. Alasannya yang pertama, kebijakan fiskal atau oleh pemerintah. Peningkatan belanja negara melalui program PEN adalah bentuk kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, sinergi keduanya saling melengkap. Fiskal mendorong permintaan agregat, sementara moneter mendukung dari sisi pembiayaan dan stabilitas keuangan. Yang ketiga, menghadapi kontraksi ekonomi butuh respon cepat dan kuat. Pandemi menyebabkan turunnya konsumsi, investasi, dan meningkatnya pengangguran. Maka diberlakukannya kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan sektor usaha.